Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Bu Adia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4 dengan materi teks argumentasi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah menyimak pendidik, murid dapat mengevaluasi tindakan yang benar dan salah dengan argumentasi yang kuat. Yang kedua, setelah membaca teks pendek, murid dapat membentuk pendapat tentang isi teks dengan alasan yang logis. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, murid dapat mengintegrasikan ide-ide berbeda dari setiap anggota menjadi satu konsep solusi yang baik. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu teks argumentasi? Ya, teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan seseorang yang didukung oleh alasan, data, atau fakta dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju terhadap pendapat tersebut. Misalnya seperti ini. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis, kalian perlu menyebutkan alasan dan penyebab kalian berpendapat. Nah, makin kuat alasan atau didukung dengan bukti-bukti, makin kuat pula pendapat kalian. Nah, pernyataan ini disebut dengan argumentasi. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, mengandung pendapat, keyakinan, dan pandangan terhadap sebuah permasalahan. Yang kedua, ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Berikut ini contoh kalimat argumentasi. Yang pertama ada menurutku. Yang kedua ada aku tidak setuju karena. Yang ketiga betul sekali, aku setuju dengan pendapatmu. Dan yang terakhir, aku sependapat denganmu karena. Di sini ibu membuat contoh kalimatnya. Misalnya seperti ini. Menurutku, tugas kelompok lebih baik karena kita bisa saling membantu saat ada materi yang sulit dipahami. Kemudian, aku tidak setuju karena saat tugas kelompok seringkali hanya 1 atau 2 orang saja yang bekerja. Jadi nilainya tidak adil bagi semua orang. Kemudian ada yang berpendapat lagi, betul sekali, aku setuju dengan pendapatmu bahwa tugas individu itu lebih adil karena nilai yang kita dapat benar-benar hasil dari usaha kita sendiri. Nah, ada juga yang berpendapat seperti ini, aku sependapat denganmu karena dengan tugas kelompok kita belajar bagaimana cara mendengarkan pendapat yang berbeda-beda dan berlatih bekerja sama. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara fakta dan opini. Di sini yang pertama ada fakta. Fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan dan diakui kebenarannya secara umum. Jadi fakta ini bisa dibuktikan dengan angka, data, waktu, dan tempat. Sifatnya objektif dan tidak dipengaruhi perasaan atau pendapat pribadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau keyakinan pribadi yang belum tentu benar dan tidak bisa dibuktikan secara langsung. Nah, sifatnya subjektif, sering memakai kata menurut saya, sebaiknya, mungkin, diperkirakan. Dan yang terakhir, tidak selalu disertai data yang valid. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.